Oke, ini file aplikasi IKM yang sudah saya kirim kemarin. Nanti tinggal di download dulu filenya seperti ini. Nanti hasil downloadnya tergantung ini ya, tergantung komputernya. Biasanya hasil download itu kesimpan di mana. Kalau saya biasanya kesimpan di folder download compress kayak gini. Nanti tinggal dibuka saja. Oke, kita mulai download. Selesai, kita cari filenya dulu. Di sini ya, download, kemudian compress. Biasanya kalau nggak pakai IDM, aplikasi download itu biasanya kesimpannya di download terus kesimpan di sini. Seperti itu. Nah, ini tadi yang udah saya download. Nanti tinggal di ekstrak seperti ini. Klik 2 kali. Kayak gini. Terus ekstrak to. Kemudian oke. Selesai ya, sudah diekstrak. Kita cari foldernya, ini folder IKM ya. Kemudian folder IKM ini yang sudah diekstrak tadi itu di copy atau di cut bisa. Saya copy aja, kemudian kopikan ke folder examnya, ke htdoc. Kebetulan exam saya itu terinstall di lokal E, ini ya, di lokal E, kemudian exam. Tapi biasanya ada yang di C ya, paling umum itu nginstallnya di C. Nanti tinggal dibuka saja di C, terus cari folder exam. Nah, kayak saya ini di lokal E, kemudian exam, kemudian htdoc. Nah, nanti tinggal di copy di sini. Nah, ini saya nggak langsung copy karena filenya sudah ada di sini ya, filenya sudah ada ini IKM ini ya. Oke, berikutnya adalah instalasi database-nya ya. Instalasi database-nya adalah kita masuk ke browser ya, kemudian tuliskan localhost/phpMyAdmin seperti ini, kemudian enter. Nah, oke, ini sudah masuk ke halaman phpMyAdmin-nya ya. Kemudian klik basis data atau database ya. Punya saya kebetulan pakai bahasa Indonesia, jadi basis data. Kita klik basis data, kemudian kita buat database baru dengan nama IKM ya. Nama basis datanya IKM, kemudian klik buat ya, klik buat. Oke, ini sudah jadi ya. Nanti kita tinggal import database-nya ya. Oke, ini kita klik menu import ya, kemudian kita klik pilih ya, kita cari file database-nya di folder IKM yang sudah diekstrak seperti itu. Oke, kita klik pilih ya, kemudian kita masuk ke lokal E ya, lokal E, nyari file IKM tadi yang sudah diekstrak, kemudian exam.pp, kemudian htdoc, kemudian IKM ini ya, IKM. Nah, ini ada file ikm.sql ya, kita pilih kemudian klik open. Nah, seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik import ya. Nanti tinggal ditunggu sampai selesai ya.
Oke, impornya selesai ya. Impor telah selesai. Nah, kemudian setelah itu buka browsernya, browser apa aja, mau Mozilla, kemudian Google Chrome juga bisa. Tinggal ketikkan localhost / IKM, kemudian enter. Oke, ini examnya belum aktif, diaktifkan dulu. Nanti kalau sudah aktif tampilannya seperti ini. Nah, ini halaman utama. Nanti respondennya kalau mau ngasih penilaian itu ke sini. Nah, di paling depan itu ada banner ya, aplikasi indeks kepuasan masyarakat. Nah, di sini grafiknya ini live ya. Jadi ketika ada responden yang mengisi, nanti di sini bertambah terus tergantung berdasarkan jawabannya ya. Ada sangat memuaskan, cukup memuaskan, dan tidak memuaskan. Nah, di sini di menu atas itu ada hasil, indeks, hasil, kemudian beri penilaian. Nanti ketika responden mau mengisi, itu ngisinya di sini. Ini, beri penilaian. Kemudian kalau mengirimkan kritik dan saran, ini klik di sini. Seperti ini. Ngisi nama lengkap, email, kemudian nomor HP atau WA, kemudian kritik atau pesan atau saran ya, diisi, kemudian klik kirim. Kemudian di bawah seperti ini saja, nggak banyak ya, hanya simple. Di sini ada perhitungan dari jawabannya, ada sangat memuaskan, nilainya berapa atau jumlahnya berapa. Kemudian di bawah sama, di bawahnya ada isi kuesioner sekarang, bisa klik mulai. Oke, kita bisa langsung ya, mau klik yang ini, tombol yang mulai ini dengan yang ini juga sama. Oke, kita coba input, klik beri penilaian. Jadi ketika mau ngisi kuesioner itu harus ngisi identitas diri dulu ya. Di situ ada nama lengkap, kemudian nomor kendaraan atau nomor polisi, kemudian jenis kelamin, umur, pendidikan, kemudian ada pekerjaan. Oke, kita isi. Kemudian nomor platnya. Usahakan ketika mengisi nomor polisi atau nomor kendaraan itu nggak pakai spasi ya. Seperti ini. Kemudian pilih jenis kelamin, kemudian umur, kemudian pendidikan, kemudian pekerjaan ya, kemudian klik lanjut. Nah, di sini mulai mengisi kuesionernya. Nah, di sini ada keterangan indeks apa, kemudian kuesionernya apa, seperti itu. Nah, ini di sini ada jumlah kuesionernya
sekarang berada di kuesioner berapa dan sisanya berapa, kayak gitu. Ini ada di kuesioner pertama dari 4 kuesioner yang indeksnya adalah bukti fisik, seperti itu. Nah, di sini bisa langsung dipilih, misal sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, dan tidak memuaskan, seperti itu. Nah, kita coba pilih yang sangat memuaskan, kayak begini. Nah, ini nanti lanjut terus ya sampai yang indeks kuesioner, indeks bukti fisik sampai ke 4, nanti ngulang lagi ke indeks berikutnya, seperti itu. Oke, kita isi aja dulu. Tersedia tempat parkir yang memadai. Nah, ini udah kuesioner keempat berarti ya, seperti ini. Nanti setelah kuesioner yang ini nanti indeksnya berubah, kemudian jumlah kuesionernya berapa, seperti itu. Nah, seperti ini. Untuk indeks keandalan itu ada 5 kuesioner dan kita berada di kuesioner pertama. Oke, kita lanjut diisi aja. Nah, ini indeks daya tanggap. Jaminan ada 5 kuesioner. Kemudian indeks empati. Oke, selesai. Ya, terima kasih atas penilaian Anda. Nah, coba kita lihat di halaman home-nya. Ya, kita lihat halaman home. Yang grafiknya, nah ini udah bertambah ya. Jadi ketika responden mengisi nanti ini akan bertambah terus, tergantung nanti hasil jawabannya seperti apa. Tadinya yang sangat memuaskan itu 119, sekarang 135, seperti itu. Oke, ini yang halaman depan ya, ini halaman untuk responden. Oke, kita masuk ke halaman adminnya. Untuk halaman admin nanti ininya diganti localhost /ikm kemudian /login. Oke, ini halaman login adminnya. Untuk emailnya itu admin@gmail.com, kemudian passwordnya 12345. Klik enter. Nah, ini untuk dashboard adminnya. Untuk yang di atas ini ada jumlah data ya. Untuk indeksnya itu ada 5. Indeksnya itu adalah yang garis besarnya ya, seperti bukti fisik, keandalan, empati, dan lain-lain. Nah, itu ada 5. Nah, kemudian dari 5 indeks ini itu masing-masing ada beberapa kuesioner. Total kuesionernya itu ada 24. Seperti itu. Kemudian jawaban yang sudah masuk dari responden itu ada 264 jawaban. Kemudian responden yang udah mengisi itu ada 11 orang. Seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada grafik-grafiknya. Ini berdasarkan jawaban ya. Ini sama yang ditampilkan di halaman depan ya, berdasarkan jawaban. Sangat memuaskan ada 35, kemudian memuaskan ada 73, kemudian cukup memuaskan itu 37, kemudian tidak memuaskan itu 19.
Seperti itu. Grafiknya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada grafik jawaban kuesioner harian. Jadi nanti di sini menampilkan hari itu atau per tanggal hari ini tuh eh, jawaban yang udah masuk berapa. Seperti itu. Misal ini yang tanggal 17. Jawaban sangat memuaskan itu ada 40, memuaskan itu 30, cukup memuaskan 16, tidak memuaskan 10. Seperti ini grafiknya. Nah, 18 juga sama. Kemudian yang untuk hari ini sangat memuaskan ada 16, memuaskan itu ada 4, cukup memuaskan 2, tidak memuaskan 2. Seperti ini. Oke, kemudian bagian bawah lagi ada grafik berdasarkan indeks. Ya, grafik berdasarkan indeks. Ini kan ada ini ya. Kita punya 5 indeks ya. Ini ada 5 indeks. Nah, ini tampil di sini. Rinciannya maksudnya. Misalnya yang bukti fisik. Nah, itu yang sangat memuaskan 33, memuaskan 9 dan lain-lain. Kemudian yang keandalan sangat memuaskan sekian dan seterusnya. Kemudian ada daya tanggap. Sama ini. Nilainya juga sudah ada jawabannya. Kemudian yang jaminan, kemudian yang empati juga sama. Ini udah ada keterangannya. Oke. Kemudian ini ada grafik responden menurut pendidikan. Nah, ini berarti responden yang pendidikan S1 itu lebih banyak. Ya, seperti ini. S1 dengan D3. Ya, S1 dengan D3, kemudian yang SMA ada 2, kemudian yang SMP ada 1. Kemudian di sebelahnya responden menurut pekerjaan. Nah, ini yang kelihatannya lebih banyak adalah yang pekerjaan guru. Ya, itu ada 5, kemudian yang pedagang 2, buruh juga 2, kemudian PNS 1, pelajar atau mahasiswa 1. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini hanya tambahan saja. Jadi pengunjung berdasarkan browser. Ya. Pengunjungnya itu responden pakai browser apa ketika membuka aplikasi IKM ini. Nah, ini yang lebih banyak adalah browser Google Chrome seperti yang saya pakai Google Chrome, kemudian ada Firefox, Mozilla, kemudian Opera, Safari. Kemudian berdasarkan sistem operasi. Nah, ini hanya tambahan juga. Ada Windows 10, Windows 7, macOS, kemudian Linux, iOS, Android, kemudian Windows 8. Ya, kemudian yang di bawah ini adalah data kuesioner terbaru yang baru mengisi. Di situ ada ini yang tadi kita baru masukkan ya, kita inputkan ada David Wibowo, nopolnya berapa, usia, pendidikan, kemudian pekerjaan. Nah, ini kuesioner yang baru diisi. Seperti itu. Jadi tampil di sini ini nggak banyak. Jadi untuk halaman home halaman dashboard itu saya batasi hanya 6 data yang ditampilkan karena kalau misalkan ditampilkan semua itu datanya bisa panjang sampai bawah gitu. Jadi cukup seperti ini saja. Untuk detailnya nanti kita bisa lihat di halaman jawaban. Ya, halaman responden seperti itu. Nah, di sini ada notifikasi juga. Misal untuk yang ini tuh notifikasi kritik dan saran nanti masuknya di sini. Seperti ini. Kalau kita klik lihat semua seperti ini. Nah, ini yang warnanya kuning itu berarti belum dibaca ya. Nah, yang warnanya gray seperti ini nih berarti udah dibaca. Nah, untuk biar berubah seperti ini nanti tinggal diklik aja. Nah, ini kan ada tiga kritik saran yang belum dibaca. Ketika kita klik, nah ini berubah. Jadi tinggal 2. Di sini juga tinggal 2. Seperti itu. Sama dengan yang notifikasi. Nah, yang ini berarti setiap responden mengisi identitas nanti masuk notifikasi sebagai responden baru.
Nah, kemudian ketika responden tadi sudah mengisi kuesioner, nanti masuk lagi keterangan telah mengisi kuesioner. Seperti itu. Nah, untuk kita lihat datanya semua, kita klik lihat semua. Nah, ini semuanya ya. Itu ada 19. Sama untuk biar warnanya seperti ini, kita klik saja. Ya, ini berarti berubah jadi 18. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke menu indeks. Ya, ini yang di depan tadi ya. Di dashboard ini, indeksnya itu ada 5. Yaitu ada jaminan, bukti fisik, daya tanggap, empati, dan keandalan. Itu ada 5 ya. Nah, untuk menambahkan indeks baru, ini tinggal diklik aja new data. Nah, seperti ini. Kemudian indeksnya apa? Kemudian klik simpan. Seperti itu. Oke. Nah, terus bagaimana dengan yang di halaman responden tadi? Apakah datanya juga bertambah? Berarti ada 5 indeks ya, betul. Jadi ketika indeksnya di sini bertambah, nanti untuk di halaman kuesionernya juga itu bertambah sesuai dengan yang kita inputkan. Ya, nanti di sini ada input kuesioner juga. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada tombol edit ya. Untuk ngedit itu berarti klik ini ya yang ada icon pensil ya. Seperti ini. Nah, ini tinggal diedit, kemudian klik simpan. Lalu ada tombol hapus ya. Jika datanya nggak diperlukan berarti tinggal dihapus. Seperti itu. Kemudian menu kuesioner. Menu kuesioner ini ya sama dengan untuk yang indeks, cuma ketika menambahkan data baru nanti ada pilihan dia kuesioner tersebut masuk sebagai indeks apa, seperti ini. Misal judul kuesionernya isi kuesionernya itu pelaksanaan jam kerja dilakukan tepat waktu. Dia masuk ke indeks apa? Indeks keandalan. Kemudian ada petugas Samsat menguasai peraturan pajak kendaraan bermotor, dia masuk indeks apa? Indeks jaminan. Seperti itu. Misal untuk menambahkan kuesioner baru, kita klik new data, kemudian mengisi isi kuesionernya apa, kemudian pilih indeksnya apa. Dia masuk sebagai indeks apa? Seperti itu. Kemudian sama ada tombol edit juga di sini. Klik edit untuk mengedit kuesionernya. Kemudian klik simpan jika sudah. Kemudian ada tombol hapus. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada jawaban. Ya, ada jawaban. Nah, di sini ada 4 ya. Sama dengan yang di halaman depan tadi, halaman responden. Itu ada 4 jawaban. Sama untuk menambahkan data. Ya, kemudian edit data. Ya, kemudian hapus data. Ya, seperti itu. Lanjut lagi ke menu responden. Nah, ini menu responden yang masuk ya. Ini tadi David Wibowo yang baru kita isi. Ya, seperti ini. Kemudian di sini ada tombol detail ya. Jadi ketika diklik nanti akan masuk ke detail respondennya, kemudian detail kuesionernya. Tadi dia ngisi kuesioner dengan jawaban apa akan ditampilkan di sini. Misal letak atau lokasi Samsat yang strategis, sangat memuaskan jawabannya, dan seterusnya. Ya, seperti ini. Nah, detail jawabannya sangat memuaskan itu ada 16. Kemudian memuaskan ada 4, cukup memuaskan 2, tidak memuaskan 2. Nah, ini kita cocokkan dengan data grafik harian ya. Grafik yang di dashboard tadi. Karena hari ini hanya baru 1 responden yang masuk, kita ngitungnya jadi mudah ya. Sangat memuaskan 16, kemudian memuaskan 4, 2, 2.
Oke, kita cek. Nah, ini ya, sama ya berarti ini grafik harian, jawaban harian. Sangat memuaskan 16, memuaskan 4, cukup memuaskan 2, tidak memuaskan 2. Oke, datanya sama. Untuk yang lain juga sama seperti ini. Ya, di sini ada tombol print jika diperlukan ya. Kemudian halaman laporan, menu laporan ya, laporan responden. Nah, di sini datanya sama dengan yang di menu responden, cuma di sini ada menu ada tombol print. Ya, kemudian juga ada printnya seperti ini. Ya, kemudian ada menu tombol cetak ke Excel seperti itu. Oke, kemudian di sini ada halaman kritik dan saran. Menu kritik dan saran juga sama. Ya, jadi kita tinggal klik ini saja ya, agar warnanya berubah. Oke, itu kemudian oh ya, ini di pojok kanan atas itu ada untuk memperbaharui profil akunnya ya. Ini namanya, kemudian emailnya. Nah, ini email buat loginnya ya. Jadi ketika di sini berubah berarti detail loginnya juga berubah. Kemudian ini konfirmasi password ya, password yang lama. Kemudian klik simpan. Kalau misalkan profilnya mau diganti, bisa klik profil ini ya, tinggal pilih foto. Kemudian ada menu update passwordnya ya, masukkan password baru, konfirmasi password baru ya, kemudian konfirmasi password lama. Contoh ya, kita misal password baru tes, konfirmasi password barunya kita bedakan ya, set. Kemudian konfirmasi password lama kita kosongin aja, kita ngetes, kemudian klik simpan ya. Di sini ada keterangan konfirmasi password baru salah, dan kolom ini tidak boleh kosong ya, berarti ini konfirmasi password barunya harus sama. Kita tes lagi, password barunya tes, konfirmasi password barunya tes, kemudian konfirmasi password lama kita coba salah ya, tes. Kita klik simpan, nanti ada keterangan kalau konfirmasi password lama salah. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk ulasan aplikasi ini, penjelasan aplikasi ini. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, tanya lewat WA saja.